Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai metode WASPAS dalam sistem pendukung keputusan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Agus Kartadi Mahardika dengan NIM 22030200071 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian metode WASPAS itu sendiri. Metode WASPAS merupakan kombinasi unik dari pendekatan MCDM yang diketahui, yaitu model jumlah tertimbang atau weighted sum product atau WSM, dan model produk tertimbang atau WPM, yang pada awalnya membutuhkan normalisasi linear dari elemen matriks keputusan dengan menggunakan dua persamaan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan metode WASPAS ini sendiri, yaitu yang pertama, mempersiapkan sebuah matriks, yang ketiga menormalisasikan nilai matriks, yang ketiga menghitung nilai alternatif atau KI, dan yang keempat yaitu nilai KI yang terbaik merupakan nilai yang tertinggi atau perankingan. Nah, untuk mempermudah dalam memahami perhitungan metode WASPAS ini, saya sudah membuat satu contoh, yaitu pemilihan jam tangan terbaik untuk pria menggunakan metode WASPAS. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menentukan nilai matriks yang terdiri dari beberapa alternatif dan juga kategori. Untuk alternatif yang pertama yaitu A1 Casio G-Shock dengan kategori benefit C1 kualitasnya saya kasih 8. Kemudian kategori benefit C2 fitur saya kasih 7. Kemudian kategori benefit C3 garansinya yaitu 2 tahun. Dan kategori 4 cost C4 yaitu harga 3.500.000. Begitu juga dengan alternatif A2 Seiko 5 Sport, A3 Fossil Grand, dan A4 Tissot PRX. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan nilai matriks, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan normalisasi nilai matriks yang dapat dilakukan dengan rumus. Apabila kriterianya benefit, maka rumusnya yaitu XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimal nilai dari XIJ. Apabila kriterianya cost, maka rumusnya yaitu XIJ sama dengan nilai minimal dari XIJ dibagi dengan XIJ. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu apabila tabel D7 ini sama dengan benefit, maka tabel D9 dibagi dengan maksimal dari tabel D9 sampai dengan D12 atau maksimal dari XIJ ini. Nah, itu untuk yang benefit. Apabila nilainya cost, yaitu minimal XIJ dibagi dengan XIJ, yang artinya tabel nilai minimal dari tabel D9 sampai D12 ini dibagi dengan XIJ, dibagi dengan nilainya sendiri. Maka dihasilkan untuk alternatif A1 kategori C1 yaitu 0,8, kategori C2 0,778, kategori benefit C3 0,4, dan kategori cost C4 0,8. Nah, setelah kita melakukan normalisasi matriks, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai KI yang dapat dilakukan dengan rumus 0,5 sigma N di mana J sama dengan 1 dikali dengan XIJ dikali W ditambah 0,5 produk NJ sama dengan 1 XIJ dipangkat dengan WJ. Namun pada video kali ini saya akan bagi rumus ini menjadi dua. Yang pertama saya lakukan yaitu 0,5 sigma N J sama dengan 1 XIJ dikali dengan W, baru nanti hasilnya akan saya jumlahkan dengan hasil 0,5 produk N J sama dengan 1 XIJ dipangkat dengan WJ. Nah, yang pertama yaitu 0,5 sigma N J sama dengan 1 XIJ dikali dengan W. Yang pertama yang saya lakukan yaitu saya mencari nilai dari XIJ dikali W, yang artinya untuk C1 0,8 dikalikan dengan 0,25, untuk C2 0,778 dikalikan dengan 0,25, untuk C3 0,4 dikalikan dengan 0,25, dan untuk C4 0,8 dikalikan dengan 0,25. Begitu juga seterusnya untuk A2 sampai A4. Maka didapatkan hasil untuk alternatif A1 dengan kategori C1 yaitu 0,2, C2 0,194, C3 0,1,
C4 0,2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari XIJ ini, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyelesaikan rumus dari sigma ini, yang dimana rumus sigma itu ya adalah penjumlahan. Artinya kita harus menjumlahkan masing-masing kategori dari setiap alternatif, atau C1 ditambahkan dengan C2, ditambahkan dengan C3, ditambahkan dengan C4, atau untuk mempermudah itu rumusnya sum dari tabel D32 sampai dengan G32. Maka didapatkan hasil untuk alternatif A1 0,694. Begitu juga untuk alternatif A2 sampai dengan A4 yang didapatkan hasil untuk A2 0,764, untuk A3 0,642 dan A4 0,89. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan dari sigma ini, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan hasil dari penjumlahan ini kita kalikan dengan 0,5. Yang dimana untuk mempermudah rumusnya dalam Excel yaitu 0,5 dikalikan dengan tabel A32. Maka didapatkan hasil untuk A1-nya 0,347, A2-nya 0,382, A3 0,321, dan A4 0,445. Nah, untuk rumus berikutnya yaitu 0,5 produk N di mana J sama dengan 1, XIJ dipangkatkan dengan WJ. Langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu mencari hasil dari XIJ dipangkat dengan WJ. Atau hasil nilai dari yang sudah kita normalisasi tadi dipangkatkan dengan masing-masing bobotnya. Untuk C1 dipangkatkan dengan 0,8 dipangkatkan dengan 0,25. Begitu juga untuk C2, C3, dan C4. Maka didapatkan hasil untuk alternatif A1 untuk kategori C1 yaitu 0,946, untuk kategori C2 0,939, untuk kategori C3 0,795, dan kategori C4 0,946. Begitu juga untuk alternatif dari A2 sampai A4. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari XIJ pangkat WJ ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyelesaikan rumus dari simul produk ini, yang dimana rumusnya yaitu perkalian, yang artinya setiap kategori dari masing-masing alternatif kita kalikan. C1 kita kalikan dengan C2 kali C3 dan juga kali C4. Maka didapatkan hasil untuk alternatif A1-nya yaitu 0,668. Begitu juga rumusnya untuk A2 sampai dengan A4. Untuk A2-nya didapatkan hasil 0,752, untuk A3 0,553, dan untuk A4 0,86. Nah, setelah kita melakukan perkalian, langkah selanjutnya yang harus kita selesaikan yaitu kita kalikan hasil perkalian yang sudah kita selesaikan tadi, sekarang kita kalikan dengan 0,5. Yang dimana artinya 0,5 dikalikan dengan 0,668 untuk A1, 0,5 dikalikan dengan 0,752 untuk A2, 0,5 dikalikan dengan 0,553 untuk A3, dan 0,5 dikalikan dengan 0,865 untuk A4. Maka didapatkan hasil untuk A1 yaitu 0,334, untuk A2 0,376, untuk A3 0,276, dan A4 0,443. Nah, setelah kita menyelesaikan kedua rumus tadi, langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan nilai QI, atau kita jumlahkan hasil akhir dari kedua rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya, untuk A1-nya kita jumlahkan dengan A1, A2 kita jumlahkan dengan A2, A3 kita jumlahkan dengan A3, dan A4 kita jumlahkan dengan A4. Maka didapatkan hasil untuk A1-nya yaitu 0,681, untuk A2-nya 0,758, untuk A3 0,597, dan A4 0,878. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari QI ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan ranking, yang dimana dapat dilakukan dengan rumus seperti yang tertera pada Excel ini, atau kita juga dapat
melakukannya dengan manual, yang dimana nilai paling tinggi mendapatkan ranking 1 dan nilai paling rendah mendapatkan nilai ranking paling terakhir. Untuk ranking satunya yaitu A4, alternatif A4, untuk ranking 2-nya alternatif A2, ranking 3 alternatif A1, dan ranking 4 alternatif A4. Nah, untuk hasil akhirnya, pemilihan jam tangan terbaik untuk pria menggunakan metode Waspas ini ditemukan hasil yang terbaik yaitu alternatif A4 atau Tissot PRI. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.